Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala syahrul ramadan syahrul ibadah wa syahrul tilawatil qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Muhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah walam yahsha illallah fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Lampung Tengah, Indonesia, dan juga seluruh jajaran pengurusnya, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, umumnya seluruh hadirin hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan satu tema tentang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 yang dibacakan dalam mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dan juga orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendirikan salat, tentunya adalah salat 5 waktu, dan juga orang yang ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu memberikan presentasinya atau mensucikan daripada harta sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya adalah mereka yang memakmurkan masjid itu tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Mungkin takut miskin, mungkin takut jabatannya dicopot. Banyak rasa-rasa takut manusia di dunia ini. Yang hanya ditakuti adalah takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, takut kalau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan takut yang benar. Fasa ayyakunu minal muhtadin, maka tentu mereka itu akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. 3 masjid di dunia ini yang menjadikan percontohan dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, Saudi Arabia.
yang menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Kenapa di sana disebut masjid utama di dunia? Karena yang pertama adalah masjid yang dibangun pertama kali di dunia itu adalah Masjidil Haram. Bahkan sebelum masjid itu juga didirikan, sudah dibuat satu bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, yang didirikan maksudnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Ka'bah Baitullah. Maka di sanalah seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, bagaimana mereka bisa sampai ke sana dalam keadaan sehat walafiat. Di Indonesia saja antri mau menuju ke sana itu, ya, ada waiting listnya. Lampung ini kalau berangkat haji ke sana itu sampai 15 tahun sekarang ini paling cepat. Ya, belum di tempat-tempat yang lain, ada yang sampai di Kalimantan itu, Sulawesi 30 tahun. Saking apa? Saking kepinginnya ke sana, ngumpulkan duitnya luar biasa. Kenapa? Karena tahu satu rakaat sholat di Masjidil Haram itu 1000 rakaat bandingannya dengan kita sholat di Istiqlal sini. Ya, itulah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Masjidil Haram ini adalah merupakan masjid utama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disitulah menjadi masjid tujuan utama dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya pada waktu beliau pertama kali hijrah ke Madinah. Dan fungsi Masjid Nabawi itu bukan hanya sekedar untuk ibadah sholat 5 waktu, tapi fungsinya multifungsi. Pada waktu itu Rasulullah dan juga para sahabatnya telah mendirikan negara Islam di sana. Tidak punya kantor. Kantornya itu ada di masjid semuanya. Semuanya musyawarah keagamaan, semuanya musyawarah tentang bagaimana untuk mengatur negara dunia ini ada di situ. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah lepas. Semuanya berada berpusat di Masjid Nabawi. Dan kalau orang beribadah di dalamnya, itu satu rakaatnya sama dengan 500 rakaat, ya, yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Makanya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita minta doa saudara-saudara kita yang sudah ke sana duluan, yang melaksanakan umroh, yang melaksanakan haji, titip doa. Doa itu nggak ada salahnya kita minta doa kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang sudah duluan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Bahkan kalau ada orang yang menyapa kepada kita, Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Padahal saya belum haji, tapi sudah disapa Pak Haji, alhamdulillah, amin. Itu ya. Jadi jangan apa istilahnya baper juga lah gitu ya. Ya mungkin bisa jadi itu adalah merupakan insya Allah amalan-amalan, sesuatu amal-amalan yang kita sudah pernah dilakukan. Ada suatu amalan-amalan yang apabila amalan itu rutin, amalan sunnah itu rutin dilakukan, itu sama dengan kita sudah melaksanakan amalan haji dan umroh. Nah itu salah satunya, ya, salah satu doanya. Belum haji dipanggil haji, nah gitu ya. Mungkin di antara bapak sekalian juga sering begitu. Nah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bahwa Masjidil Aqsa itu adalah merupakan suatu masjid ketiga
yang diagungkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, walaupun secara kasat mata kita lihat dalam media-media, masjid di sana itu kelihatannya kok kayaknya ngeri kita sholat di sana. Bentar-bentar ada suara tembakan, bahkan ada yang dikabarkan lagi sholat berjamaah dibredel tembak begitu. Walam yasha illallah. Bagi mereka yang seperti itu, yang dinanti-nantikan di sana, tapi ya saya berbicaranya atas suasananya di sana. Yang demikian itu, mereka itu ingin mati dalam keadaan sedang sholat. Itu yang dicita-citakan mereka. Ya, walam yahsha illallah. Tidak pernah gentar. Bahkan mereka itu sholat itu dijaga sama senjata-senjata orang Yahudi. Tapi mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tertipu dengan media-media yang sholat di situ katanya umurnya sudah 60-70 tahun ke sana. Tidak juga. Ya, bahkan sampai hari ini insya Allah kita sama-sama selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga pergi ke 3 masjid itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah bagaimana kita memakmurkan masjid kita masing-masing. Di sini adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini adalah masjid sebagai pemimpin, sebagai koordinator daripada masjid-masjid yang berada di Bandar Jaya khususnya. Maka karena itu bagaimana bisa memberikan satu mungkin dikatakan support, motivasi gitu ya kepada masjid-masjid yang lainnya. Jadi Masjid Istiqlal ini sudah makmur, semuanya makmur, dari jamaahnya makmur banyak. Saya hitung itu sekali-kali di sini sholat subuh tidak kurang dari 5 shaf. Ya, sholat subuh tidak kurang dari 5 shaf. Alhamdulillah. Sedangkan masjid-masjid kami di sana mushola hebat itu, 1 shaf aja hebat. Nah, pasti di sini kami mohon ya kepada pengurusnya, kepada para pemakmurnya yang lain, ustadz-ustadznya, para imamnya, bagaimana bisa memberikan, ya sekali-kali dikumpulkanlah para imam-imam masjid, mushola yang berada di sekitar Bandar Jaya itu diundang, diberikan motivasi. Karena bisa jadi keterbatasan ilmu pengetahuan ataupun keterbatasan istilahnya itu motivasi dan seterusnya. Jadi insya Allah ya saya doakan ya khususnya Masjid Bandar Jaya ini betul-betul menjadi percontohan, dan mudah-mudahan insya Allah bukan hanya sekedar momen-momen tertentu di bulan suci Ramadan, tapi memang betul juga tidak bisa kita salahkan ya kalau bukan di bulan Ramadan kapan lagi kita akan memakmurkan masjid ini. Dan di bulan Ramadan ini semuanya kita paham satu kebajikan akan Allah limpahkan menjadi 10 sampai 700 kebajikan. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kalau ada panjang umur akan dilanjutkan bagaimana cara memakmurkan masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.